Selamat malam para sahabat Teologi DW. Kembali bergabung di Ngasik pada kesempatan kali ini. Ngasik yang ke-20 dengan tema ibadat transformatif lintas agama dan lintas gender dalam menanggapi era COVID-19. Kembali lagi bersama dengan saya Putra Arliandi akan memandu jalannya diskusi atau obrolan kita pada malam hari ini bersama Bapak Pendeta Emmanuel Gerrit Singgi. Kalau pada kesempatan kemarin atau pada ngasik yang ke-19 kita telah membahas terkait dengan menata ulang organisasi gereja di masa adaptasi kebiasaan baru bersama dengan Pendeta Oce. Kali ini kita akan membahas terkait dengan ibadah dan bagaimana bentuk ibadah nantinya dalam era COVID-19 ini ataupun pasca COVID-19 ini atau yang kita sebut dengan masa adaptasi kebiasaan baru. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Pendeta Emeritus Profesor Emmanuel Gerrit Singgi. Beliau adalah Pendeta Emeritus GPIB dan juga guru besar di Fakultas Teologi UKDW. Beliau juga adalah dosen di bidang Biblika Perjanjian Lama, Teologi Kontekstual, Teologi Seni dan Spiritualitas, Teologi Ekologi dan juga Filsafat Ilmu. Teman-teman bisa cek profil narasumber kita di Instagram @teologi_tw. Iya, kita sudah bergabung dengan Pak Gerrit. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Arli. Selamat malam semua. Iya, kabar baik, Pak. Sehat-sehat, Bapak. Sehat, Alhamdulillah. Puji Tuhan kalau gitu, Pak. Ini masih harus ngantor di rumah, Pak, atau sudah bolak-balik ke kampus gitu, Pak, dengan protokol kesehatan? Sudah kembali ke kantor, bolak-balik kantor rumah. Sudah Oh iya, Pak. sudah seperti biasa lagi memang. Iya, Pak. Bapak mungkin boleh minta tolong kameranya agak dikeatasin, Pak, supaya teman-teman di sini boleh lihat Bapak dengan lebih jelas gitu. Ah iya, boleh gitu, Pak. Agak jauhan juga boleh. Iya. Oke, Pak. Aman, Pak. Sebentar, tunggu, diatur dulu. Oke, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Teman-teman di sini bergabung. Rasa-rasanya antusias nih kali ini, Pak, sama temanya, Pak. Oke. Karena cukup kontroversial dan cukup baru gitu bagi teman-teman sekalian. Oke, bisa? Oke, Pak, aman, Pak. Oke. Iya, Bapak sudah 5 bulan ya, Pak, nggak kerasa kita tidak ibadah ritual di gereja seperti biasanya ya, Pak. Ya. Ibadah minggu secara khusus ya, ibadah yang biasa kita kenal memiliki dua sifat yaitu ritual dan juga aktual gitu, Pak. Nah, tapi kali ini kita akan bahas sesuatu yang baru nih, Pak. Mungkin istilahnya cukup baru di kalangan kita atau di kalangan teman-teman yang menonton saat ini, yaitu ibadah transformatif. Nah, mungkin pertama-tama boleh dikenalin dulu nih, Pak. Apa sih ibadah transformatif itu gitu? Sambil saya boleh mematikan kolom komentar gitu, Pak. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Arli. Jadi ibadah transformatif itu adalah ibadah yang kita lakukan sedemikian rupa sehingga mendorong kita untuk mengadakan perubahan-perubahan. Dan perubahan-perubahan itu kita lakukan dengan upaya untuk keluar dari batas-batas kita yang biasa. Istilah sekarang yang juga dipakai oleh banyak orang adalah beribadah dengan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Ibadah yang biasa kan kita merasa sangat nyaman, kumpul-kumpul bersama dengan orang-orang yang kita kenal, dengan yang sangat familiar bagi kita. Kalau ini terjadi misalnya di luar negeri, kita perantauan, mungkin ini sangat menolong orang-orang Indonesia Kristen yang di Belanda yang kumpul-kumpul dalam ibadah jemaat Indonesia itu selalu sangat senang karena bisa omong bahasa Indonesia, bisa omong bahasa Manado, karena banyak Manado di sana kan. Jadi
bisa ngana-ngana gitu loh. Dan itu sangat sangat menolong mereka dalam menghadapi hari-hari yang berat di perantauan. Tetapi kalau dalam situasi kita ya mungkin ada juga sedikit banyak situasi seperti itu. Di Jogja misalnya warga jemaat dari gereja di mana saya menjadi anggota GPIB Margomulyo, itu juga warganya kurang lebih separuh itu dari luar Jawa. Dan senang memang juga kalau ya kumpul-kumpul, ya tentu saja campur sedikit antara Ambon, Manado, Timor, Sangir dan seterusnya ya. Tapi intinya ya mereka mencari familiarity. Nah, ibadah transformatif ini sebetulnya ya memang bertolak dari familiarity dan kenyamanan, tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Kita mencoba keluar dan kalau boleh saya meneruskan ya, Arlim. Iya, Pak. Ini kan berarti kita mencoba memikirkan kembali sebetulnya ibadah itu apa gitu loh. Nah, dalam PSBB yang lalu memang kita mengalami kegoncangan karena ya intinya lah dianjurkan sangat, bahkan dijaga keras agar kita tidak beribadah di gedung gereja. Dan ini memang shocking karena ya bagaimana ya, jadi ada yang nekat melawan dan akhirnya klaster-klaster itu. Klaster gereja kan, banyak gereja yang tegur karena ya ini gimana sih malah menjadi sumber penyebaran COVID-19 gitu loh. Sekarang setelah Pak Jokowi itu menganjurkan agar kita berdamai dengan COVID-19, kembali ke new normal, orangnya tidak memperhatikan new-nya, tapi memperhatikan normalnya itu loh. Itu seperti biasa ya, rame-rame lagi ke gereja, kena lagi ya, COVID cluster lagi gitu loh. Tutup lagi gitu ya, Pak. Jadi rame. Nah, tetapi tentu pertanyaan kita adalah kenapa orang begitu ingin berkumpul bersama-sama, begitu ingin beribadah di gereja. Nah, ini kan karena pemahaman itu bahwa ibadah adalah ibadah di gereja. Ibadah yang ideal adalah ibadah di gereja. Jadi meskipun dalam PSBB mereka bilang sementara ini kita live streaming itu bukan sesuatu yang dianggap sesuatu penemuan yang bisa kita manfaatkan seterusnya, tetapi yang sementara. Begitu suasana aman lagi, begitu COVID-nya hilang, mudah-mudahan. Jadi begitu hilang ya nggak usah live streaming lagi. Ya ini kan yang memperlihatkan suatu paham. Jadi menurut paham tradisional atau konvensional ini, ibadah adalah ya kita tahu 3 tugas panggilan gereja ya, marturia, kesaksian, koinonia, persekutuan, diakonia, pelayanan. Marturia itu pokoknya kesaksian tentang firman Tuhan, tapi juga ada beberapa gereja yang membuka kesempatan pada beberapa orang untuk memberikan kesaksian-kesaksian hidup dan seterusnya dalam ibadah. Lalu koinonia itu adalah persekutuan. Persekutuan selalu adalah persekutuan dalam ibadah jemaat. Dan di gereja saya memang ini sangat dipentingkan di GPIB. Karena lalu orang berkumpul pada hari Minggu, tapi itu biasa ya di semua gereja, tapi kemudian ada ibadah-ibadah di sektor-sektor, dan sektor-sektor itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah berarti kan ada ibadah dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu, hari Jumat ya minimal gitu ya, dan orang-orang senang sekali tiap hari bisa ikut ibadah, tiap sore, ya. Dan di GPIB itu karena ibadah sektor-sektor itu ditutup dengan makan bersama, ya, daya tarik tersendiri gitu loh, karena makanannya daya tarik untuk bungkus ya, Pak. Ya iya, ada sup kacang merah Brennebon yang pakai babi itu.
Iya, Pak. khas GPIB gitu ya. Nah, diakon ada sih ada, tetapi selalu dipahami agak sempit. Bantuan sekedarnya pada beberapa orang yang memerlukan. Ketika saya baru saja menjadi pendeta jemaat di Makassar tahun 83 sampai 86, saya agak kaget bahwa daftar penerima diakonia itu kok cuma sekitar 10 orang. Padahal jemaatnya 5.000 orang. Lalu saya tanya, kenapa warga kita yang dapat diakonia cuma, ya biasanya begitu, Pak. Oh ya, apa namanya, pernah dilakukan penelitian tentang berapa orang yang membutuhkan bantuan? Oh tidak, itu kan bukan tugas kita, Pak. Tugas kita kan layanan. Nah, maksudnya itu marturia dan koinonia. Dan ketika saya cek apa yang diberi bantuan, yaitu biasalah supermi, beras, supermi, ada pepsodennya juga. Tiap hari raya gereja kumpulkan, dapat bantuan itu. Ternyata kemudian Pak Pendeta juga disuruh berdiri di dengan 10 orang itu. Pak Pendeta juga dapat bantuan diakonia. Pendetanya kok saya juga dapat bantuan diakonia gitu loh. Ya saya terima sih, tapi dalam hati kan, ini kan ada pemahaman yang bagaimana gitu loh. Ketika pemahaman ini tidak bisa kita jalankan, ya kita shock. Padahal sebetulnya kan ibadah tetap bisa jalan terus. Dan ibadah yang bisa jalan terus ini adalah diakonia. Jadi diakonia itu bukan lagi pemahaman yang biasa yang artinya bantuan sekadarnya, tetapi ya itu tadi ya, bagaimana kita mengusahakan agar kita bisa keluar dari zona nyaman, melintasi tembok-tembok dan batas-batas yang kita punyai dalam rangka menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan orang-orang yang membutuhkan ini bukan hanya sesama Kristen, sesama orang beriman, tetapi siapa saja yang di dalam era COVID-19 ini mengalami kesulitan karena dampak COVID dan membutuhkan bantuan dari gereja begitu loh. Jadi ini harus digalakkan kembali. Nah, memang dalam beberapa gereja, termasuk di gereja GPIB Margopoli yang saya menjadi anggota itu, ini cukup disadari oleh minimal majelisnya gitu ya. Jadi mereka melakukan berbagai macam perubahan, menggiatkan sebuah satuan tugas COVID-19 yang sangat berjasa di dalam menyalurkan bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan. Tentu saja ibadah yang live streaming juga diperhatikan, ada panitia Inforkomnya yang luar biasa hebat dan luar biasa rajin ya, setiap minggu ada dan menyebabkan pelayanan marturia dan diakonia jalan terus. Itu saya sangat menghargai. Tetapi sebetulnya pemahaman tentang ibadah itu ya sebenarnya harus lebih luas daripada apa yang kita punyai. Dan ini sebetulnya tidak melanggar juga makna dari arti kata ibadah itu sendiri. Jadi kebetulan saja di bahasa Indonesia kata ibadah itu kira kita semua tahu dari bahasa Arab ya, tapi dalam bahasa Ibrani itu aboda. Aboda ini ya. Bisa dibaca? Iya, bisa, Pak. Aboda ya. Dan aboda itu berarti sekaligus ibadah, sekaligus juga pekerjaan. Jadi memang bisa dibedakan, tetapi tidak dipisahkan antara ibadah sembahyang, kegiatan ibadah, kegiatan sembahyang dengan kegiatan pekerjaan yang kita punya, pekerjaan profan misalnya begitu. Itu juga ibadah. Lalu kata Yunani yang saya kira semua mahasiswa teologi pasti tahu, liturgi, itu kan dari bahasa Yunani, liturgeia. Bisa dibaca? Agak jauh dikit kali, Pak. Iya, oke, Pak. Liturgeia itu sama sebetulnya dengan aboda.
itu sekaligus pelayanan, tetapi pekerjaan juga. Jadi baru di abad kedua sebelum Masehi, makna-makna yang berkaitan dengan kultus, lingkup ibadah yang seperti sekarang itu baru mulai. Tapi sebelumnya ibadah adalah pekerjaan gitu. Jadi kita tidak usah khawatir menurut saya kalau COVID ini agak lama baru bisa teratasi dan kita terpaksa agak terbatas juga dalam era adaptasi secara khusus ini, harus menjalankan ibadah marturia dan diakonia secara sangat terbatas. Kita jalankanlah aspek diakonia itu dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian sebenarnya ibadah tidak berhenti, ibadah jalan terus di dalam tindakan-tindakan yang konkret dari kita, dari gereja menolong yang lain. Mungkin itu dulu, Arli. Jadi kata kuncinya ada perubahan dan juga menerobos batas-batas gitu Pak ya. Makanya kenapa Bapak kemudian menyebutnya lintas agama dan lintas gender gitu. Nah, Pak, pertanyaannya jadi gini Pak, mungkin Pak. Kalau lintas agama mungkin kita sudah sedikit clear karena kita sudah mulai menyadari, atau beberapa gereja bahkan sudah menyadari kalau konteks multi religius nggak bisa dipisahkan dari konteks Indonesia. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini Bapak juga angkat nih soal lintas gender. Nah, lintas gender seperti apa Pak yang dimaksud? Apakah cuma sekedar gender laki-laki dan perempuan gitu, peranan gender mereka, atau lebih luas dari itu gitu Pak? Dan kenapa Bapak angkat lintas gender ini? Apakah ada masalah yang Bapak soroti terkait dengan isu gender gitu Pak? Ya, jadi yang pertama, saya memang menggunakan kata lintas agama, bisa juga lintas iman, tapi menurut saya kita pakai istilah lintas agama dan lintas gender. Pertama, meskipun kita mengakui bahwa Indonesia ini adalah negeri majemuk dengan 7 agama resmi dan agama-agama lain, termasuk agama lokal ya. Dalam praktek kan barangkali tidak selalu kita menerapkan hal itu. Jadi formalnya begitu, tapi dalam praktek, apalagi dalam kegiatan kita sendiri-sendiri sebagai kelompok tertentu, nah memang biasanya dalam sosiologi itu kegiatan kelompok agak sulit dibuat sehingga memperhatikan juga yang lain. Begitu kita bikin kelompok kan selalu ada istilahnya itu in group dan out group, kita dan mereka gitu loh. Dan kalau ini sudah berkaitan misalnya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesulitan pangan atau kesulitan lain-lain, dalam bahasa Inggris disebut scarcity, kejarangan. Begitu situasinya mulai jarang, ada kejarangan, itu kelompok biasanya lalu memperhatikan kelompok sendiri aja lebih dulu gitu loh. Jadi maaf saja ya, memang kita maunya tolong kamu, tapi kita sendiri kesulitan. Nah, carilah kelompokmu sendiri. Kita di sini ya hanya untuk kelompok sendiri aja dulu gitu. Itu reaksi biasa ya. Menurut para sosiolog terjadi dalam interaksi bermasyarakat. Dan itu pun kelihatannya misalnya kalau nah ini saya kasih contoh aja, pada waktu erupsi Merapi tahun 2010 ya. Iya, 2010, erupsi Merapi yang itu Duta Wacana kan mendapat
kedatangan 200-an pengungsi dari lereng Merapi, dan kegiatan-kegiatan perkuliahan dihentikan dalam rangka menampung mereka, dan tentu saja banyak hal yang diperlukan. Mahasiswa diminta membantu di dapur umum, saya juga membantu di dapur umum, tetapi banyak juga yang membantu mengirimkan bantuan-bantuan makanan ke daerah-daerah yang masih terkepung, yang belum bisa keluar dari mereka belum bisa keluar dari tempat-tempatnya karena hujan abu itu. Nah, pada waktu itu ada sih orang-orang datang ke Duta Wacana membawa, mereka mengatakan kami dari Jakarta, kami mau membawa bantuan. Lalu di sini ada yang terkena, wadah 200. Ya, Iya, agak terputus tadi, Pak. ya, jadi mereka datang bawa bantuan, tanya, ini yang pengungsi di Duta Wacana ini agamanya apa? Ya Muslim. Oh ya Muslim. Oke, tapi ini saya ditugaskan itu untuk membawa bantuan ini pada sesama Kristen yang ada di Jogja. Oh ya monggo silakan gitu loh. Nah ini kan ya bagaimana bisa dimengerti, memang mereka kan ditugaskan membawa ke sesama Kristen. Tapi kan mereka seharusnya tahu bahwa di daerah itu kan bukan cuma yang Kristen yang menderita, yang lain juga. Apa salahnya dibantu? Dan Duta Wacana yang Kristen sudah membantu, sudah memberi penampungan gitu loh, selama 1 bulan lebih loh. Ya, jadi itu sesuatu yang perlu kita bersama. Jika ada bencana atau kesulitan, mestinya kita bereaksi, jangan hanya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, ini loh, jadi kita mengakui secara formal bahwa kita hidup dalam kemajemukan agama, tetapi sebetulnya keyakinan ini harus dibuktikan justru pada saat dimana ketika situasinya tidak begitu baik gitu loh. Dalam situasi yang sulit, disitulah harusnya kita membuktikan artinya kita menolong orang. Dan kalau kita menolong orang, kita jangan pakai macam-macam alasan. Jadi harus tanpa pamrih, tanpa ada minat atau apapun untuk membuat mereka menjadi Kristen. Kita menolong dengan tulus gitu, ya. Dan ini kali dilupakan juga pada waktu masa sesudah reformasi 98 itu kan banyak kesulitan juga. Banyak orang tidak bisa makan, lalu gereja-gereja itu membuka program makan siang dari Tuhan. Ya, ini tidak begitu lama lalu berhenti, tapi yang saya lihat tuh tiap kali makan siang kok, lalu sebelum makan sembahyang dulu, berdoa dulu, orang-orang diajak berdoa dulu. Seakan-akan memberi kesan bahwa mereka mau dikristenkan, ya. Saya bisa bayangkan tidak lama kemudian mereka tidak mau datang lagi karena seakan-akan ada apanya itu loh, ada persyaratannya, dan dalam tanda kutip ada udang di balik batu gitu. Nah ini kan perlu kita pertimbangkan kembali kalau kita mau melaksanakan ibadah yang transformatif ini. Ya, dan yang kedua, itu sama juga. Kita, tadi ya, dari Ari bilang, kita sudah biasa sih dengan kemajemukan agama, tapi tidak biasa dengan kemajemukan gender. Padahal, nah ini ya, mereka yang LGBT misalnya, itu kan ada di sekitar kita. Dan banyak. Jadi bukannya mereka ya kalau kita bilang tidak biasa, itu karena kita tidak berusaha mengenal mereka, tidak berusaha
bergaul dengan mereka gitu loh. Dan ini juga saya kira perlu perubahan gitu ya, karena kita tidak pernah membuka diri bergaul dengan mereka, ya banyak sekali prasangka-prasangka yang kita bangun mengenai mereka, sehingga lalu kita tidak pernah mau menjalin kontak begitu. Tapi saya kira ini ya gimana gitu kan, kita tetap perlu mengakui juga kemajemukan di bidang gender ini. Memang sudah dalam wacana kita sudah banyak tentang laki-laki dan perempuan, dan berkat perjuangan dari kalangan-kalangan perempuan, keperempuanan sendiri sudah diakui sebagai sesuatu yang tidak bisa begitu saja dilebur di dalam kelelakian gitu ya. Tapi saya kira yang satunya lagi ini yaitu mengenai LGBT ini yang perlu kita biasakan gitu ya. Mereka merupakan golongan atau kalangan yang paling mengalami dampak dari COVID-19 ini. Jadi Anda tahu sendiri ya, ada yang dibully, ada yang dibakar itu di Jakarta beberapa waktu yang lalu, kan kasihan sekali gitu. Jadi saya senang bahwa di Jakarta itu ada jemaat GPIB Immanuel Depok yang pada suatu saat itu memviralkan video mereka membantu para waria. Dan waria itu senang sekali bahwa gereja memperhatikan. Nah, ya itu Immanuel Depok. Tapi pertanyaannya apakah yang lain-lain juga mau seperti itu? Ya, di Duta Wacana Jogja sudah agak lama juga teman-teman dosen yang perempuan, yaitu Ibu Hendri Wijayasi, itu setiap bulan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pertemuan dengan para waria atau istilahnya sekarang transpuan. Dan yang mengikuti acara-acara bulanan ini ada anggota-anggota dari sebuah pesantren waria di Jogja. Jadi pemimpinnya yaitu Ibu Sinta selalu ikut dalam acara-acara ini. Dan itu sangat menolong gitu loh, sangat menolong, saling pengertian satu sama lain. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa kami itu juga sangat menolong. Tadinya mereka sangat dalam arti tertentu jijik dengan orang waria-waria dan transpuan ini, tetapi setelah bergaul beberapa lama, tahu mengenai mereka dan pergumulan-pergumulan mereka, tahu bahwa waria-waria ini nggak serba mau biasanya kan gitu, kita takut bergaul karena nanti kita digerayangi atau seperti itu. Ternyata juga tidak lah. Ya memang ada di antara mereka yang suka menggerayangi, tapi di kalangan yang lain, di hetero juga kan ada juga yang seperti itu, yang sebentar-sebentar menggerayangi gitu loh. Jadi kalau mau dikatakan tentang penggerayangan itu sama-sama lah, ya bukan cuma mereka, di antara yang hetero juga banyak gitu. Jadi jangan kalau ada yang tidak bagus dalam soal seksualitas, oh itu pasti karena orangnya LGBT gitu. Saya kira tidak seperti itu. Jadi saya kira itu mengapa pelayanan kita perlu diperluas. Jangan hanya orang dari, ya baik ya kalau hanya dari bantuan pada sesama kita yang membutuhkan, sesama Kristen itu baik, tapi jangan hanya itu, harus juga pada yang non-Kristen tetapi sama-sama membutuhkan. Lalu lewat lagi harus juga pada mereka yang biasanya dikucilkan karena orientasi seksual mereka. Begitu, Arli.
Iya Pak. Menarik, menarik Pak. Artinya situasi krisis ini seharusnya membuat kita justru berdialog dalam aksi gitu ya Pak. Atau kata Paul Niter, dialog yang bersifat etis praktis karena adanya konteks penderitaan yang sama-sama dihadapi gitu kurang lebih Pak. Betul. Saya sambil buka kolom komentar Pak, biar mungkin ada beberapa warganet yang mulai mempersiapkan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan kepada setiap kita. Sambil mungkin saya akan bertanya satu lagi nih Pak, mungkin nih Pak ya, sambil menunggu warganet memberi respon terhadap diskusi kita pada malam hari ini. Sebagaimana yang tadi kita udah diskusi nih ya Pak, apa namanya, isu keagamaan atau isu multi religius mungkin sudah kita terima dalam hal pemahaman, dalam ranah pemahaman, tapi kadang masih berat dalam hal tindakan gitu. Nah, tapi lebih-lebih lagi nih Pak, tadi lebih-lebih lagi soal kepelbagaian gender. Kadang dalam hal wacana saja atau kadang dalam hal pemahaman saja kita masih begitu anti gitu karena ada berbagai pengaruh. Ada pengaruh stigma yang tadi Bapak sampaikan gitu. Kemudian juga ada pengaruh agama itu sendiri atau dalam hal ini mungkin teks-teks suci terkait dengan keberadaan mereka. Nah, bagaimana Pak kira-kira menyikapi hal ini supaya akhirnya kita secara khusus gereja, secara institusi dapat memulai ibadah transformatif ini atau memulai tindakan diakonianya ini dengan pemahaman yang benar gitu Pak. Jadi saya kira setiap perubahan dalam pemahaman kita mengenai orang lain itu terjadi dalam interaksi bersama dan bisa terjadi selalu dalam rangka kita mau menolong yang lain. Jadi biasanya kalau kita mau menolong yang lain kan kita mula-mula sangat spontan. Dan dalam ilmu teologi itu disebut diakonia karitatif. Kita memberikan secara apa ya, spontan, begitu ada kesulitan dan gitu, Pak. kasih gitu ya. Tetapi ada wujud lain yaitu diakonia reformatif dan ada wujud lain lagi yaitu diakonia transformatif. Cuma dalam beberapa buku teks itu seperti dilihat apa ya, bertahap gitu loh. Padahal menurut saya jangan, sebetulnya ketiga-tiganya itu yang karitatif, reformatif dan transformatif seharusnya terjadi bersamaan. Mereka yang karitatif itu akan sekaligus juga mendapat tantangan balik, yaitu terus mau diapakan orang-orang ini. Masa cuma sampai sekadar memberikan bantuan gitu loh. Dalam contoh-contoh yang umum dikatakan, masa kalian cuma kasih ikan lalu sudah. Nah, apa tidak sebaiknya di samping kasih ikan, kasih alat pancing juga supaya mereka bisa mancing. Lalu ada yang bilang, bukan cuma kasih alat pancing, tapi juga kasih lahan dan fasilitas supaya mereka bisa mancing. Kalau semua sungai dan laut sudah menjadi milik orang lain, di mana mereka mau mancing gitu ya kan, kayak gitu. Jadi tiga hal ini harus segera dipikirkan bersama. Dan dalam rangka itu memang transformatif berarti kita ya sejak awal perlu melihat orang-orang lain termasuk saudara-saudara kita LGBT sebagai orang-orang yang setara dan mengubah pemahaman kita bahwa apa yang mereka, orientasi yang mereka punya itu sesuatu yang salah. Itu saya kira tidak. Nah, kalau you lalu mengatakan, tapi ada ayat-ayat, ya memang ada sih beberapa ayat di dalam Alkitab yang kelihatannya menilai negatif hal seperti itu. Tapi dalam buku saya, yaitu menafsir
Alkitab dengan LGBT, buku tipis saja, dalam 1 hari Anda baca sudah selesai itu. Itu apa namanya, saya mengemukakan bahwa ada ayat-ayat atau teks-teks di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang positif atau sedikitnya tidak menilai atau melecehkan kalangan-kalangan LGBT. Nah, contoh dari Perjanjian Baru itu misalnya diaken, nah ini kan hebat, seorang diaken Filipus. Jadi diaken di Alkitab itu lebih hebat daripada diaken-diaken di GPIB. Yang sekarang maaf, ada orang GPIB yang tidak suka mungkin sama saya, terus saya Bapak bisa aja. Lanjut Pak. GPIB itu dia akan agak direndahkan dikit. Jadi kalau orang mau ikut jadi majelis, kamu mau jadi apa? Aduh, aku mau jadi presbiter, enggak mau. Aku enggak mau jadi diaken. Padahal sama-sama enggak mau, aku mau jadi penatua, enggak mau jadi diaken. Ya, padahal sama Jo, itu kan majelis presbiter juga gitu loh. Nah, tapi kayak itu ada apa ya? Nah, ini kalau dilihat dalam Perjanjian Baru, para diaken Stefanus, Filipus, itu luar biasa mereka. Nah, jadi Filipus ini berdiri di pinggir jalan, ada yang lewat, yaitu seorang pejabat tinggi dari Ethiopia. Orangnya adalah Sida-Sida. Apa itu Sida-Sida? Ya orang Kebiri. Dan orang Kebiri itu kan termasuk LGBT. Ya. Nah, dia lagi baca kitab Yesaya, nggak mengerti. Lalu Filipus tanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Ya bagaimana kalau tidak ada yang kasih tahu sama saya? Nah, lalu Filipus menerangkan, wah, bos ini sangat terkesan. Lalu dikatakan ketika mereka tiba di pinggir air, Kebiri ini minta, mau saya dibaptis lah, gitu. Dan Filipus membaptis, dia tidak tanya, kamu LGBT ya, kamu praktek apa enggak atau gimana? Oke, gitu. Ya, jadi apa namanya, mulus sekali, tidak ada penghakiman, tidak ada yang bertanya, wah, boleh dibaptis tapi awas kalau kamu praktek-praktek LGBT, apa nggak ada gitu loh. Ya, jadi saya kira ini ya bisa kita bicarakan ayat-ayat lain, tapi salah satu contoh. Dan kita semua jarang sekali menghayati ayat-ayat atau teks-teks perikop yang lain itu. Pokoknya kalau ada LGBT selalu diasumsikan Alkitab mesti anti LGBT. Belum tentu dong. Hanya beberapa ayat. Ya, jadi ada, saya dalam buku itu 6 ayat yang anti saya pakai, lalu saya periksa, ternyata lebih kurang lagi sebetulnya. Jadi ayat tentang Sodom dan Gomora itu yang biasanya dipakai sebagai contoh khas untuk menilai negatif kalangan LGBT, saya bilang itu tidak seperti itu, ya, karena memang ada niatan memperkosa secara homoseksual, tapi itu kan baru niatan dari semua orang yang ada di situ. Dan pertanyaannya, apakah semua orang Sodom itu homoseks gitu ya? Tentu tunggu dulu, kita tidak tahu. Tapi kalau kita melihat bagaimana Lot menawarkan anak-anak perempuannya untuk dipakai oleh penduduk Sodom, ya Lot ini gimana juga sih, masa anak sendiri dikasihkan sama mob yang lagi ngamuk di luar itu. Tapi ya bukan itu masalahnya sekarang. Itu kan berarti kan ada di antara mereka banyak yang sebetulnya ya pokoknya ini kesempatan lah kita melampiaskan hawa nafsu kita. Memang tidak baik dan saya juga tidak mentolerir itu, tapi jangan teks atau cerita itu dipakai dalam rangka menghakimi orang LGBT gitu loh.
Ya, jadi akhirnya ya kalau memang apa, menurut saya teks yang pro lebih banyak daripada yang anti. Tapi kalau tetap Anda tetap mau yang sama, ini sama dengan ini, tidak apa-apa. Asal tahu bahwa kita sebenarnya tidak bisa bilang bahwa Alkitab secara keseluruhan anti LGBT. Saya kira tidak demikian. Begitu, Ali. Iya, iya, Pak. Ini banyak yang menunjukkan reaksi ketawa pas Bapak bahas penatua dan diaken ini nih, Pak. Saya nggak tahu apakah yang memberi reaksinya adalah salah satu dari presbiter GPIB atau bagaimana, saya nggak ngerti ini, Pak. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak, muncul, Pak, dari uh, @elem.ontorail dari STT GKST Tentana. Ingin bertanya kepada Prof, bagaimana gereja bisa membuka ruang bagi ibadah lintas gender, terutama bagi saudara-saudari kita yang LGBTQ gitu. Mungkin ini lebih sifatnya praktis gitu, Pak. Bagaimana secara praktis gereja dapat memulai ini gitu. Tadi kalau saya baca sebelum live ini juga ada pertanyaan di kolom komentar mengenai hal ini. Bagaimana secara praktis kita bisa melakukan ini gitu, Pak? Jadi kalau ada di dalam gereja teman-teman yang concern atau berprihatin pada masalah ini, ya mulailah pertama-tama dengan mendatangi teman-teman LGBT itu dan memperlihatkan kepada mereka bahwa Anda betul-betul berteman dengan mereka dan menghargai mereka. Jadi kita jangan tinggal di lingkup gereja dan menunggu sampai mereka datang. Mereka tidak akan datang. Ya itu kan sudah jelas. Jangankan LGBT. Dulu ketika saya menjadi pendeta jemaat dan saya melayani hostes, istilah halusnya itu hostes di daerah pelabuhan Makassar. Beberapa dari mereka kemudian mau ikut kebaktian di gereja, datang pada hari Minggu. Tapi mereka cuma satu kali datang, habis itu tidak mau lagi datang. Kenapa, saya tanya? Karena belum apa-apa orang sudah melihat mereka dengan mata miring, itu, dan seakan-akan tidak mau dan menolak kehadiran mereka. Jadi saya kira ini yang masalah. Jadi ya pertama kita mendatangi dulu mereka. Setelah kita mendapatkan kepercayaan atau trust mereka, ini sulit tapi saya yakin kalau Anda sungguh-sungguh dan tidak punya maksud apa-apa, pasti pada suatu waktu itu mereka mau berkumpul bersama-sama. Dan hal itu semacam itulah yang dilakukan oleh rekan saya Ibu Hendri Wijayatsi itu di UKDW. Orang lalu percaya dan berkumpul bersama-sama di sebuah universitas Kristen, di kapelnya lagi, di kapel atas. Ada dua kapel kami, satu di bawah, satu di atas. Tapi yang atas ini yang lebih besar dan lebih bagus. Nah, sekali sebulan kumpul di situ. Dan dengan demikian lalu pelan-pelan berkenalan dengan mereka yang lain, dengan community yang lain, mahasiswa-mahasiswa dan juga dosen-dosen. Bahkan kemudian anggota-anggota majelis GPIB juga datang dalam rangka sharing bingkisan lebaran kepada teman-teman dari pesantren waria itu. Jadi itu ya. Juga ada seorang pendeta di gereja tetangga di seberang kampus, di gereja GKJ Sawo Kembar, yang ternyata sudah beberapa waktu lamanya mendampingi sebuah kelompok LGBT Kristen, tetapi memang tidak berbaur dulu dengan jemaat karena katanya ya kelihatannya masih sulit gitu loh. Tapi secara resmi dia memang
melakukan pelayanan seperti itu. Kelompok itu ada namanya kelompok Ebenezer, dan jemaat juga tahu ada gitu loh. Cuma ya kamu ibadah di sini, kami ibadah di sini, belum campur gitu ya. Mungkin perlu waktu lagi beberapa lama, sehingga tidak usahlah dilakukan perbedaan semacam ini. Mereka bisa datang dalam ibadah, baik ibadah minggu dan ibadah sektoral gitu. Tetapi memang hal itu tidak bisa kita lakukan kalau kita menuntut macam-macam kepada mereka. Jadi misalnya pernah ada waria atau transpuan yang ketika mau datang di sebuah tempat tertentu disuruh, kamu jangan pakai pakaian waria dong. Kamu kan laki-laki, pakaian laki-laki. Wah, loh, saya justru kan menghayati keberadaan saya sebagai perempuan. Jadi kalau Anda tidak bisa menerima itu, ya saya tidak mau masuk di sini. Saya mau cari tempat di mana saya bisa diterima dengan keberlainan saya ini gitu. Nah, saya kira ini kita perlu membiasakan diri untuk menerima keberlainan ini. Gitu. Jadi meskipun itu mungkin bagi kita mula-mula terasa aneh. Saya juga terus terang aja ketika baru pertama bergaul dengan hostes-hostes itu di ujung pandang lama sekali, juga nggak begitu nyaman ya, karena saya kan orang yang tidak biasa begitu-begitu gitu loh. Artinya lingkup saya lah orang-orang alim-alim semua dan tidak seperti hostes-hostes itu gitu. Tapi lama-lama jadi biasa dan bisa mengerti kok. Nah, begitu juga ketika pertama kali bercakap-cakap dan bergurau dengan para transpuan itu, memang kadang-kadang rasanya gimana, gamang gitu ya. Tapi lama-lama, oh ya enggak apa-apa, memang begitulah. Kita harus membiasakan diri gitu. Dalam pelayanan, menerima semua orang sebagaimana adanya gitu. Ya, jadi saya kira itu, ini Mbak Eci ya, atau Mas Eci, tidak begitu jelas fotonya. Iya, agak kecil Pak, agak kelihatan. Cewek kelihatannya ya, Mbak Eci ya, ya dari saya. Oke Pak. Mungkin ini yang pertama sebelum kita akhiri sesi yang pertama ini ya Pak ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke sesi kedua. Ini yang terakhir maksud saya. Ada pertanyaan, ada tanggapan dari Cahya Purnama 85 gitu, yang mengatakan bahwa label pendosa selalu kita sematkan kepada mereka yang beda gender seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah, ini terkait dengan hal ini, bagaimana kita membuka pikiran orang-orang Kristen yang memiliki sifat mudah menghakimi ini gitu Pak. Ya, mungkin itu beliau agak geram gitu ya. Kita dalam gereja Protestan, saya kan pendeta dari gereja Protestan dan gereja Calvinis lagi. Mereka yang berdosa itu kan kita semua. Kita ini semua pendosa-pendosa yang tentu saja mendapat anugerah dari Tuhan, sehingga kita boleh mendapat anugerah pengampunan, sehingga kita boleh berada di bawah kasih Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita bilang kamu pendosa, tunggu dulu. Kita orang sama aja pendosa. Ya, jadi salah menurut saya. Tidak bisa dikemukakan begitu. Jadi saya kira ini persoalan memang. Jadi kita semua berdosa. Nah, tentu dalam kaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal etis moral, tentu kita bisa melakukan pelbagai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bisa mencuri, membunuh, merampok ya, dalam kerangka keberdosaan kita. Tapi kan pertanyaannya, apakah ini bisa dilekatkan kepada mereka-mereka yang orientasi seksualnya berbeda? Apakah mereka itu melakukan kegiatan kriminal? Memang begitu dulu.
Tapi kan ada perubahan-perubahan yang dilakukan, terjadi banyak perubahan dari segi medis, dari segi psikologi, dari segi hak-hak asasi manusia, dan juga dari Alkitab kan kita sudah melihat tidak ada ada banyak ayat yang juga menerima mereka-mereka itu. Jadi bagaimana gitu loh? Tentu kita perlu mengadakan perubahan dalam pemahaman teologis kita mengenai siapa yang disebut pendosa itu. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Injil-Injil, dalam narasi Injil-Injil kan Tuhan Yesus dikatakan pergi bergaul dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang berdosa? Ya pada waktu itu orang-orang yang abangan, yang berada di pinggir, yang tidak bisa masuk dalam pergaulan yang biasa dengan dalam masyarakat. Jadi mereka orang-orang di pinggiran gitu. Nah itu mereka disebut orang berdosa. Nah, pemahaman sosiologis ini jangan kita singkirkan kalau kita membaca Alkitab. Lalu kita mengatakan Yesus berhadapan dengan orang-orang pendosa, jadi asal mereka mau bertobat sih oke gitu. Tapi ini pertanyaannya adalah bagaimana kita berada bersama Yesus dengan mereka-mereka itu dan menerima mereka-mereka itu. Tentu apa yang mereka lakukan, kita menerima mereka bukan karena mereka itu suci atau baik. Sama juga lah dengan kita ini kan, kita diterima Tuhan bukan karena kita suci atau baik, tapi karena Tuhan mencintai kita. Kita oleh anugerah, sola gratia. Bukan karena kebaikan saya, tapi karena sola gratia. Nah, sola gratia ini kita terapkan juga kepada teman-teman LGBT kita. Sama seperti kita, mereka pun sola gratia gitu loh. Bagaimana Ardi? Iya gitu Pak. Dan termasuk juga kalau saya mau nyinggung lagi yang subjek kita satu lagi termasuk juga dalam hal mereka yang berbeda agama gitu ya Pak. Artinya karena prinsip sola gratia itu kita juga nggak bisa langsung mengkategorikan bahwa mereka adalah orang yang tidak masuk dalam keselamatan Allah gitu misalnya gitu kan Pak. Betul. Jadi mulai sekarang kalau kita memang mengakui bahwa kita ini di Indonesia hidup dalam kemajemukan agama dan hidup bersama dalam rangka membangun negara dan bangsa yang kita cintai itu, ya jangan kita lalu double standar. Di satu pihak, oke, kita sama-sama warga negara, tapi di lain pihak, tunggu dulu, kamu itu tidak masuk surga. Ini kan aneh gitu loh. Betul, Pak. Namanya jangan begitu. Satu standar aja. Menerima sebagai sama-sama dapat anugerah dari Tuhan dan setaralah kita gitu loh. Ya tentu saja ada perbedaan, istilahnya dalam ilmu agama itu ada commonalities dan ada differences. Ada hal-hal yang sama dan ada hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang berbeda itu kadang-kadang tidak bisa didamaikan. Tidak apa-apa. Ya. Tapi kan ada hal-hal yang sama yang bisa mempersatukan gitu loh. Oke, Ardi. Oke Pak, kita mungkin akan jeda sekitar 2 menit gitu ya Pak untuk masuk ke sesi yang kedua karena rasa-rasanya pembahasan ini masih bisa kita lanjutkan terkait dengan tema ini. Jadi untuk para warganet yang hendak memberikan respon, tanggapan ataupun pertanyaan, silakan nanti untuk mengajukannya di sesi yang kedua. Kita akan sama-sama kembali lagi untuk lebih memperdalam tema ini. Terkait dengan ibadah transformatif lintas agama dan lintas gender. Kita jeda 2 menit gitu ya Pak Gerit ya. Kita bertemu 2 menit lagi di akun yang sama, jadi jangan ketinggalan, nanti teman-teman tinggal refresh aja kalau udah 2 menit, nanti kita bergabung lagi. Terima kasih Pak Gerit, sampai jumpa di sesi kedua. Oke. Ya, selamat bergabung lagi para sahabat Teologi DW di sesi yang kedua.
Setelah tadi kita membahas terkait dengan ibadah transformatif itu apa, kemudian membahas juga isu lintas agama dan lintas gender, supaya akhirnya ibadah transformatif itu bisa berlaku bagi orang-orang yang berbeda agama dan berbeda gender dengan kita gitu. Nah, di sesi yang kedua kita akan kembali memperdalam tema ini bersama dengan Bapak Pendeta Profesor Gerrit Singgi. Kita masih sama-sama menunggu beliau untuk bergabung dalam siaran langsung ini. Gitu. Bagi teman-teman para warganet yang hendak menyampaikan respon, tanggapan, ataupun pertanyaan terkait dengan tema ini, dipersilakan untuk mengajukannya di kolom komentar agar kita sama-sama bisa memperdalam tema ini supaya akhirnya jadi sebuah wacana, sebuah aksi nyata juga dalam kehidupan bergereja begitu. Kita masih sama-sama menunggu ya teman-teman. Mohon bersabar kalau gitu ya. Oke. Iya, Bapak kita kembali bergabung lagi di sesi yang kedua ya Pak, terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Gitu. Nah, tadi di sesi yang pertama kita sudah bahas-bahas mengenai pemahaman secara lebih dominan gitu ya Pak, pemahaman yang mungkin perlu kita clearkan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bertindak dalam hal ibadah transformatif ini. Tapi akhirnya saya mungkin kepikirannya begini Pak, kalau pemahaman kita sudah clear oleh karena perjumpaan kita dengan mereka yang berbeda agama dan berbeda gender, begitu, mungkin diakonia bisa dilakukan, Pak, atau ibadah transformatif bisa dilakukan. Tetapi mungkin kita perlu menyadari juga, mungkin ada tendensi bahwa akhirnya ya sudah kita lakukan, tapi mereka sekedar menjadi objek, gitu, Pak, atau penerima, entah itu penerima bantuan atau penerima aksi-aksi kita. Nah, jadi pertanyaan saya begini Pak, apakah ibadah transformatif yang Bapak buka wacananya pada malam hari ini membuat seharusnya mereka juga jadi subjek bersama-sama dengan kita dalam pelaksanaannya gitu Pak? Bagaimana Pak? Jadi saya kira pertama-tama kita harus mengakui bahwa tindakan-tindakan memberi bantuan ini bukan khas dari kita orang-orang Kristen ya, yang pihak lain juga melakukannya sih. Jadi kalau Anda berlangganan koran Kompas yang bertanggal 19 Agustus yang lalu, bulan lalu, itu kan dalam profil mengemukakan tentang seorang ya katakanlah selebriti, tokoh yang pengamat film, yaitu Saudara Dimas Jayasrana, yang tergerak untuk menolong mereka yang mengalami dampak COVID di Jakarta. Lalu di rumah di Jalan Tugu Cikditiro di Gondangdia, Jakarta Pusat, dia mendirikan apa yang disebut sebagai lumbung kebaikan. Jadi itu saya kira dari dana yang dia usahakan sendiri, kemudian dari situ dia membagi-bagikannya itu kepada mereka yang memerlukan di sekitar Jakarta Pusat itu. Dan ini rupanya sangat menarik perhatian dari para wartawan, sehingga akhirnya Mas Dimas itu masuk dalam profil Kompas gitu loh. Jadi saya kira jadi gini, kalau kita membaca itu tentu kita lalu mestinya merenungkan kalau orang-orang yang bukan dari gereja, orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang yang sehari-hari bergerak di bidang profan, ya, bidang sekuler, kok bisa tergerak hatinya dalam rangka menangani korban-korban atau yang terkena dampak COVID
terutama dalam soal ekonominya, mengapa kita tidak gitu loh. Ya, kalau kita meyakini bahwa kita adalah umat Tuhan yang disuruh ke dalam dunia untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini, lah kok reaksi kita tidak seperti reaksi dari Mas Dimas ini. Nah, itu saya kira perlu mendapat renungan kita ya. Tapi juga ada, jadi saya kan maafin orang tua suka batuk. Maafin Pak. Umur 71 ya. Ada pesantren di Jakarta, pesantren Al-Hidayah di Rawamangun, dan salah seorang pengurusnya itu teman saya namanya Rio Damar. Itu pada suatu waktu mendengar khotbah saya di gereja yang live streaming, dan khotbah saya itu yang menyinggung hal-hal seperti ini. Dia lalu melaksanakan itu. Jadi dia mengajak teman-teman di pesantrennya, jadi itu sebenarnya sebuah perguruan Al-Hidayah, untuk yaitu menyediakan nasi bungkus bagi mereka yang terkena dampak COVID. Jadi lalu kami berkontak, oh ya baguslah, kita saling memberi inspirasi di dalam rangka menangani dampak COVID ini. Jadi mereka pun sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, dan saya yakin bukan hanya teman-teman Muslim, teman-teman Buddhis, banyak sekali teman-teman Buddhis yang aktif juga dalam hal-hal seperti ini. Ya, tidak COVID pun mereka sangat rajin memberikan bantuan-bantuan sosial, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya kira Agak terputus Pak. karena yang lain juga melakukan, agak bagaimana kalau kita tidak melakukan gitu loh. Ya memang ini mungkin ada yang ya, tapi kan ini alasan kurang baik. Masa karena supaya kelihatan kita melakukannya. Tetapi saya kira kalau ada orang yang melakukannya itu bisa menjadi contoh bagi kita. Bagaimana juga kita melakukan hal ini. Nah, cuma, nah ini kan mereka memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan mungkin sekali, saya tidak sempat melihat sendiri ke Jakarta, mungkin sekali yang diberi bantuan itu adalah mereka yang membutuhkan tetapi sama-sama Muslim gitu ya. Gitu loh. Saya bisa salah, tapi nanti siapa tahu Mas Rio-nya ikut mendengar ini, saya sama. Tapi yang perlu kita lakukan adalah seperti yang saya kemukakan tadi. Ini loh, kalau mau ini menjadi transformatif, mengubah diri kita, dan mengubah juga yang lain, ya mari kita ke mereka yang tidak seiman dengan kita. Berusaha memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus tidak memandang orang dari agamanya, bahwa Tuhan kita tidak membeda-bedakan orang. Apalagi saya kira kalau kita lalu melayani teman-teman LGBT kita, saudara-saudara LGBT. Itu sebuah kesaksian diakonia yang saya kira akan mengubah kita semua. Membuat kita lebih bisa hidup dengan tenang, tidak menghakimi yang lain. Indonesia ini kan sekarang
menjadi kurang nyaman karena semua orang saling menghakimi gitu loh. Sos dipakai untuk saling menghakimi itu gimana sih? Jadi saya pikir jangan. Ya, mungkin karena pikirnya makin banyak yang saling menghakimi, makin peringkatnya makin tinggi gitu kan. Orang dipanas-panasi supaya apa saling menghakimi. Saya pikir waduh ini gimana ya? Jangan begitulah. Kalau kita betul-betul sebuah gereja, marilah kita jangan saling menghakimi, tapi juga betul kita perlu mengimbau satu sama lain supaya kita bisa lebih aktif di dalam rangka membangun kebersamaan di negara dan bangsa yang kita sama-sama cintai ini. Itu Arli. Iya. Kalau tadi saya mencoba untuk kembali gitu kayak Pak ke pertanyaan ke statement awal Bapak kalau ibadah transformatif ini juga sebenarnya tidak terpisahkan dari ibadah ritual gitu ya Pak. Nah, apakah wacana kita terkait dengan mereka yang berbeda agama, wacana kita mengenai mereka yang berbeda gender juga nantinya juga akan berdampak pada ibadah ritual kita Pak? Mungkin dalam hal ini jadinya begini Pak. Mereka yang berbeda agama atau berbeda gender bakal akan jadi subjek juga gitu dalam ibadah ritual kita mungkin dalam hal jabatan gereja gitu, mengingat misalnya fenomena-fenomena bahwa ada beberapa gereja yang masih menolak pelayan-pelayan gereja dalam mereka yang LGBT gitu, atau mungkin terkait dengan ritus-ritus misalnya pernikahan dan sebagainya, atau gimana Pak? Apakah ini akan mempengaruhi nantinya juga atau tidak? Jadi Arli sudah mengemukakan hal-hal yang konsekuensi dari diakonia yang berdampak transformatif ya. Jadi yang bagaimana dalam rangka kemajemukan agama. Ya berarti kita harus memeriksa kembali banyak peraturan-peraturan gereja kita. Nah, saya tidak ngomong gereja lain, GPIB lah ya. Yuk kan GPIB saya juga. jadi ketahuan ini Pak. Saya kira perlu itu mengubah bahwa apa namanya ya, kita perlu membuka pintu supaya pernikahan beda agama itu bisa kita layani di gereja. Jadi tidak menuntut bahwa salah satu pihak menandatangani itu surat pernyataan masuk jadi warga gereja, jadi Kristen dan apa. Enggak. Kita mencoba untuk menikahkan mereka secara Kristen, tetapi tetap salah satu pihak yang berbeda agama itu tetap bisa memeluk agamanya. Dan tentu saja di dalam mereka hidup bersama dengan berlainan agama, dan kemudian ketika ada anak-anak, ini kan perlu penyesuaian semua dalam rangka bahwa di dalam rumah tangga sekarang ada lebih dari satu agama. Dulu orang merasa itu tidak mungkin karena loyalty harus pada satu saja gitu loh. Tapi saya merasa bahwa zaman sekarang bisalah gitu loh. Kita agar lebih toleran daripada dulu dan mencoba untuk memahami satu sama lain lebih baik. Di keluarga saya, bahkan di rumah saya di Jalan Bener kan, cucu keponakan saya itu kan Katolik karena ibunya Katolik lalu menikah dengan keponakan saya yang Protestan. Dua-duanya tetap mempertahankan ya kalau kita kan gerejanya masing-masing, tapi di pandangan umum kan gereja Katolik itu agama Katolik dan agama yang berbeda. Nah, dalam kehidupan kami sampai hari ini kami tidak pernah melihat mereka yang Katolik itu sebagai penghalang bagi kehidupan bersama. Jadi saya kira pertama-tama memang kalau kita mau melakukan perubahan, memang pernikahan beda agama itu barangkali lebih dulu berlaku di
lingkup Kristen dan Katolik. Tapi ini kan sudah jalan juga, sudah cukup lama berjalan dengan baik gitu loh. Nah sekarang kita coba jangan hanya pada yang Katolik saja, tapi juga pada yang beragama lain, terutama agama Islam. Jadi beberapa pendeta memang bukan dari GPIB sih, tapi dari GKJ dan GKJW. GKJ itu Gereja Kristen Jawa, GKJW itu Gereja Kristen Jawi Wetan, sudah mencobakan ini. Mungkin karena budaya Jawa memang lebih terbuka pada perbedaan agama daripada yang bukan budaya Jawa gitu loh. Ya toh, jadi kelihatannya mereka bisa. Tetapi saya kira bukan berarti bahwa di kalangan kita sendiri tidak bisa gitu loh. Jadi macam-macam kesedihan dan konflik yang terjadi karena cinta beda agama ini, saya kira diakhiri gitu loh dengan mengizinkan pernikahan beda agama itu. Ya. Nah itu pertama. Yang kedua, bagaimana dengan teman-teman LGBT? Ya mereka memang berada dalam satu situasi yang sangat khusus. Undang-undang perkawinan kita kan undang-undang perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ya apa yang terjadi di luar negeri, misalnya di Taiwan, di Eropa Barat, di Amerika yang sudah melegalkan pernikahan LGBT ini, barangkali untuk waktu yang lama tidak bisa kita implementasikan di Indonesia. Namun demikian, saya kira pemeliharaan pastoral terhadap pasangan-pasangan LGBT yang sungguh-sungguh mencintai satu dengan yang lain, yang sangat komitmen satu sama lain, itu kiranya bisa diberikan semacam perestuan tertentu begitu, sehingga mereka mantap dalam hidupnya. Saya kira kan masalah dengan teman-teman LGBT, mereka itu sering sekali dibully, dilecehkan sebagai predator, sebagai promiskuis, ganti pasangan, hari ini siapa, besok lain lagi, dan tidak sama sekali tidak peduli pada cinta, hanya pada nafsu. Itu tuduhan-tuduhan memang tidak benar seluruhnya, tapi juga ada benarnya memang. Ada yang begitu. Tapi kalau ditanyakan kepada mereka, kenapa kamu begitu? Ya karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan hukum. Seperti pada orang-orang yang hetero. Orang-orang hetero bisa dengan tenang karena kan pernikahan mereka merupakan pernikahan yang legal. Ada hukumnya dan ada sanksinya juga kalau itu dilanggar gitu loh. Nah, kita tidak bisa begitu terhadap teman-teman LGBT, tapi kita bisa memberikan kepada mereka semacam persetujuan yang membuat mereka lebih nyaman. Dan ketika saya mengungkapkan ini dalam sebuah pertemuan di Jakarta, ada memang seorang pendeta dari sebuah jemaat yang mengatakan, ya pada praktiknya saya sudah melaksanakan. Memang saya tidak gembor-gembor, tapi saya tahu misalnya ada pasangan LGBT yang setia satu sama lain. Dan mereka sangat alim, sangat aktif di gereja gitu loh. Dan kebetulan kaya lagi gitu loh. Sehingga rajin kolektor, memberi sumbangan gitu. Tapi saya kira maksud pendeta itu bukan karena mereka memberi sumbangan lalu kita oke gitu ya, bukan. Kebetulan mereka dikenal sebagai orang yang sangat sangat alim dan sangat sosial. Jadi ketika mereka minta semacam bukan pernikahan tapi perestuan gitu,
bukan berkat pernikahan tapi persetujuan mereka, dia bilang ya, saya kasih aja, kenapa sih, ya, supaya mereka lebih mantap gitu loh dalam hidupnya. Jadi saya kira itu pun perlu kita lakukan di dalam kehidupan berjemaat kita. Jadi saya senang bahwa di GPIB juga sudah ada upaya-upaya untuk melakukan perubahan itu dalam akta gereja. Dan ini terutama karena jasa dari pendeta-pendeta perempuan di GPIB itu loh. Pendeta laki-lakinya mungkin nggak terlalu pusing mengenai hal ini. Semuanya hebat. Ya, pendeta-pendeta perempuan GPIB berada di belakang akta-akta gereja yang ya kita tunggu pengesahannya lah. Tapi saya kira ya kita hargai itu gitu loh. Jadi cepat-cepatlah diakui gitu supaya kita GPIB bisa menyatakan kepada dunia bahwa kita gereja pelopor, gereja yang berani melintas batas, gereja transformatif. Nah, kan hebat tuh, bangga saya kalau GPIB bisa jadi begitu. Hati-hati terjebak pada promosi ya Pak. Oke, Bapak gimana kalau kaitannya tadi Pak dengan yang satu lagi Pak, jabatan gereja gitu Pak, dalam hal gender misalnya. Jadi ini ya, orang yang mau jabatan gereja, kalau ini berkaitan dengan penatua dan diaken, oke lah gitu ya. Selama tentu saja sama ya, kriterianya sama. Kenapa kita menerima penatua dan diaken? Karena kehidupan mereka baik, tidak bercela. Ya. Nah, itu berlaku juga bagi yang LGBT. Selama mereka itu hidup baik, tidak bercela, tidak korupsi, tidak apa, pokoknya yang macam-macam itu aturan ada aturannya kan, persyaratan menjadi majelis itu kan, saya sudah lupa sekarang, tapi saya kira sama aja, ada persyaratan. Selama mereka memenuhi persyaratan itu, ya kita terimalah dan belajar bersama-sama untuk membiasakan diri satu dengan yang lain gitu loh. Nah yang kedua, bagaimana kalau mereka ingin menjadi pendeta? Nah pertama-tama tentu sekolah-sekolah teologianya harus berubah dulu. Jadi sekolah-sekolah teologi itu harus bersedia mengubah prasangkanya yang tadinya kan sangat menyaring gitu. Pokoknya kalau ada yang ketahuan agak melambai gitu ya pasti orang ini tidak lulus tes masuk. Ya toh? Jadi hal seperti ini yang perlu kita biar aja mereka kan masuk di kita selama mereka bergaul secara baik, dan kalau ada apa-apa pelanggaran itu berlaku buat semua. Jadi kalau ada yang selingkuh ya semua kena juga, yang jangan hanya yang LGBT tapi yang hetero juga kena aturan yang sama gitu. Nah, setelah itu tentu saja pertanyaannya, bagaimana kalau mereka telah menyelesaikan studi dengan baik? Ya tentu saja ini ditujukan pada gereja-gereja. Bersediakah gereja-gereja menerima begitu calon-calon pendeta yang orientasi seksualnya berbeda? Bersediakah menerima teman-teman yang LGBT menjadi pelayan firman Tuhan? Gitu. Nah ini kan memang pertanyaan berat, tapi saya kira mulai sekarang harus mulai dipikirkan baik-baik. Jadi jangan sampai teman-teman kita yang misalnya sekarang sudah selesai studi, kemudian nanti masuk di jemaat dan kemudian ditanyai macam-macam, lalu kalau ketahuan bahwa mereka itu LGBT lalu langsung dipecat gitu loh, langsung out itu. Menurut saya, waduh ini gimana gitu loh. Cobalah dipikirkan baik-baik bagaimana supaya hal-hal seperti itu tidak perlu terjadi. Jadi kalau katakan wah kita belum bisa menerima, ya kenapa belum bisa menerima? Ya karena begini-begini. Tapi kalau kita bisa lalu katakan, ya tapi itu kan sebetulnya prasangka, ya
mungkin hal ini bisa berubah gitu loh. Tapi ya terserah, mungkin apa masukan-masukan Anda diskusi dalam rangka ini bisa kita dengarkan gitu. Begitu. Kalau sampai di situ artinya mereka tidak perlu untuk menyangkal lagi gitu ya Pak, identitas mereka ya, tapi keberlainan mereka diterima oleh gereja begitu ya Pak? Ya, jadi gini, di negara-negara Barat kan biasanya ada istilah coming out itu. Jadi kamu harus coming out, harus menyatakan kamu LGBT kalau memang LGBT. Tapi saya sebetulnya begini, itu mungkin dalam masyarakat Barat bisa langsung begitu, tetapi dalam masyarakat Timur itu kan agak repot gitu loh. Dalam masyarakat Indonesia juga, dan tidak terlalu banyak orang yang berani langsung istilahnya itu melela itu coming out. Ya, tidak terlalu banyak. Ada sih saya tahu. Tapi mereka itu orang-orang yang mapan, orang-orang yang kalau ditolak pun mereka tetap bisa hidup dengan tenang gitu loh. Karena ya ngapain, sudah punya semua sih. Jadi ditolak pun ya tenang-tenang aja. Tapi kebanyakan dari teman-teman LGBT kan orang-orang yang pendapatan kelas bawah gitu loh, yang kalau mereka melela bisa langsung terancam gitu loh. Jadi saya kira ya kita perlu memikirkan hal itu juga secara realistik gitu ya, sehingga menurut saya jangan mereka dituntut seperti itu, tetapi dalam hal-hal tertentu kalau mereka ditanyai oleh misalnya majelis, bagaimana Anda sendiri, saya kira di situ perlu kejujuran. Namun kejujuran ini harus dihargai. Jangan lalu karena mereka jujur, lalu tiba-tiba majelisnya mengatakan, kamu berarti tidak bisa diterima di sini. Itu kan aneh gitu loh. Ini saya ungkapkan karena pernah terjadi. Saya tidak menyaksikan sendiri, tetapi dalam kelas S2 teologi, spiritualitas, dan seni, dan kemudian juga dalam kelas berteologi dalam konteks ada pendeta yang sharing pada tahap agak terjeda. Mahasiswa ini sudah lulus, sudah bekerja di jemaat, tetapi ketika dalam tiba saatnya pada ujian, pada pertanyaan-pertanyaan gitu, dia ditanya, dia mengaku, malah langsung diberhentikan gitu lah. Menurut saya, waduh gimana ini kan, tidak fair gitu loh. Orang jujur kok malah tidak diterima gitu loh. Begitu Arli. Oke Pak, ini diskusi yang menarik rasa-rasanya, tapi tidak terasa juga udah 1,5 jam Pak. Ini kita kayaknya agak lewat gitu ya Pak. Saya jadi minta maaf kepada tim-tim yang ada di belakang layar karena kita agak lewat gitu. Dan mungkin akhirnya terakhir saya memberi kesempatan kepada Bapak untuk memberikan closing statement terkait tema kita Pak. Sekaligus juga mungkin boleh menanggapi pertanyaan terakhir saya. Apakah model ibadah seperti ini, dalam hal ini ibadah transformatif, lintas agama dan lintas gender, masih relevan untuk kita tetap lakukan di masa-masa pasca pandemi atau masa adaptasi kebiasaan baru, Pak? Oke, jadi ibadah transformatif, singkatnya adalah bagaimana kita menjangkau mereka-mereka yang selama ini jarang kita masukkan dalam pertimbangan, yaitu mereka yang beragama lain dan mereka yang berorientasi seksual lain. Nah, apakah ibadah-ibadah seperti ini tetap bisa berlaku dalam situasi baru, adaptasi kebiasaan baru? Malah bagus, malah bisa, malah jalan. Kan ini adaptasi hal yang baru yang kita lakukan gitu ya. Jadi silakan
jemaat-jemaat tetap jalan di situ dan mencontohi gereja-gereja di Amerika yang pada tahun 30-an menanggapi situasi Malaysia, kemiskinan yang hebat pada waktu itu, dengan bahkan mendirikan dapur umum dan shelter. Sampai hari ini ada di jemaat-jemaat di kota-kota besar Amerika. Ulang-ulang dalam berbagai macam pembinaan saya minta agar hal ini juga kiranya bisa dilaksanakan di jemaat-jemaat kota besar, tapi tidak ada. Tidak ada dapur umum kan? Di GPIB Margomulyo aja tidak ada. Dan tidak ada shelter untuk orang bisa nginap semalam lalu apa gitu loh. Ya. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, oke. Tapi saya kira tadi juga Ardi bermaksud bagaimana kalau kebaktian ibadah transformatif ini bisa dijalankan secara biasa, maksudnya dalam ibadah biasa, tetapi ada orang yang beragama lain, ada orang yang LGBT. Ya, begini. Contoh, saya mulai dengan contoh. Selalu bagus mulai dengan contoh. Pada suatu waktu saya ke Chiang Mai di Thailand, dan pada hari Minggu saya masuk gereja. Saya masuk gereja dan heran kenapa? Karena di gereja itu ada biksu yang duduk di situ. Saya pikir ada apa ini? Nah, habis kebaktian saya tanya pendeta, loh kok tadi itu ada biksu? Oh iya, biksu-biksu itu sering masuk gereja. Kenapa? Ya untuk dengar khotbah. Jadi saya pikir, aduh, bagaimana kalau di Jogja itu tiba-tiba ada biksu masuk gereja gitu loh. Nah, apa namanya? Kita tidak biasa gitu loh. Dan saya mencoba memang pernah ketika saya mengajar di lintas budaya UGM itu ada mahasiswa Muslim kan kebanyakan. Lalu saya mengajar agama Kristen. Saya tanya, mau enggak hari Minggu kalian ke gereja? Oh mau. Oh ya mari ke gereja. Nah, lalu ya pertama mereka itu yang mengalami perubahan. Kedua jemaat mengalami perubahan. Jemaatnya mula-mula kaget, kenapa ada banyak orang berjilbab di gereja? Ada apa ini gitu loh. Tapi setelah oh aduh bagus ya gitu loh. Lalu saya tanya sama minggu berikutnya, saya tanya di kelas pada mereka, gimana kesannya ikut ibadah? Menarik sekali Pak, khotbahnya bagus. Ya kebetulan jadi wah, senang saya. Kedua, persembahannya jalan. Jadi rupanya di sana cuma disediakan kotak, siapa yang mau kasih, tapi tidak ada persembahan yang jalan gitu. Yang ketiga, nyanyinya bagus Pak. Nah ini kan sekali-sekali juga bagus kalau orang luar itu memuji kita gitu loh. Sehingga kita semangat gitu ya. Tapi ini kan pengalaman yang berdampak pada kedua belah pihak. Nah, apa namanya, tetapi ya itu satu hal yang jangan membuat sedemikian rupa sehingga orang-orang yang berlainan agama di dalam ibadah kita itu terpaksa mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Jadi pada waktu pengakuan iman misalnya, kalau biarlah mereka tetap duduk, kan mereka tidak mengimani apa yang kita imani. Kalau gitu kan, jadi ya biarlah. Tapi kalau mereka bersedia hadir dalam ibadah dan mendengar khotbah dan seterusnya, itu saya kira baik sekali. Itu juga berlaku bagi teman-teman LGBT kita. Ya kebanyakan mereka Muslim kan, tapi kalau mereka mau pergi ke gereja, ya diterimalah. Itu mereka kan double beban. Pertama mereka Muslim, kedua mereka LGBT. Mungkin kalau kita sudah tidak suka mereka Muslim, sudah tidak suka mereka masuk gereja, apalagi kalau sekaligus LGBT itu loh, sekaligus waria misalnya. Nah ini kan kita harus mengubah hal-hal seperti itu, membuka pintu gereja kita dalam rangka ibadah, sehingga mereka yang tadinya
berada di pinggiran yang tidak dipedulikan oleh masyarakat, tahu bahwa ada yang peduli. Itu, Arli. Oke Pak, dengan begitu kita memperluas meja perjamuan Allah begitu ya Pak. Terima kasih Pak Gerit untuk diskusinya pada malam hari ini, diskusi yang menarik, yang tentu juga terbatas untuk kita bahas 1,5 jam. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi terlewat mengenai pemahaman-pemahaman atau diskursus-diskursus mengenai LGBT juga boleh langsung dicek gitu ya ke buku-bukunya Pak Gerit ya. Terkhusus yang tadi Bapak sudah sebut menafsir LGBT menafsir LGBT dalam Alkitab, betul ya Pak? Dengan Alkitab. Dengan Alkitab, ya oke. Iya, Ja. Jadi ini bisa diperluas lagi. Bukunya bisa dipesan di STT Jakarta. Bukunya bisa dipesan di STT Jakarta. Oke, Pak. Iya, terima kasih sekali lagi Pak Gerit. Terima kasih juga untuk para warganet yang sudah bersama-sama dengan kita dan memperdalam tema kita pada malam hari ini. Jangan lupa Ngasik juga bisa didengar siaran tundanya di Petra FM 107,7 FM setiap hari Jumat pukul 19 WIB. Dan satu info yang cukup mungkin menarik sekaligus mengagetkan kita gitu ya. Kalau minggu depan adalah Ngasik yang terakhir. Wah, tapi kenapa terakhir? Karena nanti ada Ngasik edisi baru mulai bulan Oktober yang akan diselenggarakan hanya sebulan sekali, yaitu tiap hari Jumat ketiga setiap bulannya. Jadi jangan sampai ketinggalan Ngasik terakhir minggu besok, dan jangan lupa juga untuk terus ikuti setiap bulannya begitu ya. Oke, saya Putra Arliani dan juga Bapak Pendeta Profesor Emmanuel Geresinggi pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap stay tune di @teologi_dw untuk informasi selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih juga para warganet yang sudah bergabung. Tuhan memberkati. Oke nih.